Profesor KB terlalu berani berada di posisi yang mungkin agak sedikit cover ya tadi ya di posisi dan juga Carson. Kalau aku malah jatuhnya belum melihat Moe benar-benar memaksimalkan damage yang tadi dibawakan oleh Bruno. Karena mungkin Bruno hero yang terlalu early game setlist, tapi itu terlihat bagaimana power timnya. Sehingga walaupun kali ini lagi dan lagi draft indexnya mereka Rebel Sports early game akan tetap kita pantau siapa yang lebih dominan. Jangan sampai kehilangan base turret karena minion yang sekarang apalagi super minion sangat merepotkan untuk tim manapun di line of the match point menjadi penentu untuk game kali ini. Dewa United Esports sudah berhasil mendapatkan 1 poin. Apakah Rebellion sang banteng biru mampu membalaskannya? Zoe Bellarina balas tepuk tangannya. Let's go lane attack. Satu game lagi yang perlu dikejar oleh Rebellion kali ini melihat Dewa United yang berhasil menutup game pertama dan cukup struggling, tapi akhirnya sempurna ditutupnya oleh pemain dari Dewa. Tapi masih punya chance yang besar melihat game pertama yang begitu sengit dari Rebellion sendiri. Kalian? Ini kayaknya bakal menjadi game yang berbeda dengan setup yang berbeda juga. Karena dia udah gak mungkin kayaknya bakal split gitu ya. Iya, ini kayaknya ada sedikit job test yang harus sangat lebih dikesampingkan untuk urusan split push-nya. Mungkin akan lebih berfokus sama tim fight jangka panjang. Betul. Karena tentu Minotaur adalah hero momentum. Sehingga Minotaur Fury yang harus diperhatikan. Jangan terburu-buru tapi jangan terlalu terlambat juga. Dan aku pengen lihat sini untuk skillnya. Apalagi Kars yang punya chance besar banget ya untuk early. Dengan pop damage-nya. Skill yang dimiliki oleh seorang Kars ini bisa menangkan ini bisa menarikkan. Oke, ada satu rotasi yang menarik dari Brian. Dia mengambil Kars Avenger F di sana. Di menit 110. Dan ternyata dia ambil scroll EXP-nya. Biar mungkin lebih unggul secara EXP dibandingkan Audimisi. Mendekati level yang keempat, tapi Gary masih terlalu jauh untuk mendapatkan ultimate-nya. Oh, sementara bakal coba ditabrak begitu saja. Dixon langsung menjadi first blood yang berhasil didapatkan oleh pemain-pemain Rebellion. Pemain secara bersamaan langsung. Lajang ke area atas sementara Watt harus mau gak mau agak sedikit bersabar kali ini. One situation bersama dengan Moe. Gak bisa dapetin clothing gold yang cukup banyak, tapi at least Rebellion mereka bisa pegangin early first blood yang berhasil didapatkan di 1 menit pertama. Iya, sama seperti mungkin di game yang sebelumnya, bahwa mereka akan bermain lebih agresif 2 kali lipat di game yang kedua. Benar. Karena mereka membawa Baxia Angela. Kalau mereka tidak bermain rusuh, ini sangat disayangkan banget potensi early pressure yang bisa dibawakan. Karena Gary stack di level yang ketiga. Dan bahkan kalah dari damage retribution. Dan bahkan dia masih belum memiliki Apprentice Rank. Belum ada damage tambahan untuk Battle of Retribution. Belum ada harga juga di tangan dari Audi TV, tapi udah dibuka Astral Recall. Coba untuk mencari tahu. Ria Mirkoni, Format Sun. Mereka memaksa tim fight kembali terjadi dari belakang. Mereka berhasil mendapatkan 2 point kill. Tapi ternyata Traylor mundur ke arah belakang dengan tidak peduli meninggalkan Kars di depan sana. Karena dia masih bisa sustain. Format Sun. Lihat. Wah, ini rotasinya sih. Ditambah dengan rotasi satu pemain yang sangat ambil andil dalam tim fight besar tadi. What? Dia tahu kalau Cloud di early game dia nggak bisa makan full platingan. Beda sama Bruno, tapi kali ini trade kill mungkin bisa terjadi. Brian bisa di take down. Ternyata tidak Profesor KB karena ada batang hidung Watt di sana. Menunjukkan cover dengan sangat berani. Abang-abangnya cuma muncul dong ya. Ini batang hidung itu. Tapi serius, Watt 2 kali meninggalkan landing phase-nya. Dia tahu bahwa Moe tidak bisa melakukan early engage terhadap turret yang dimiliki oleh Dewa di area bottom lane. Dia sepercaya diri itu untuk menyeberangi sungai dari area bottom lane menuju ke area top lane. Dan bahkan dengan kecepatan penuh tadi dari satu wave di area sungai karena 10 detik dan sebelum atau sesudah turtle dihabiskan, itu udah pasti bakal ada movement speed di area river dan itu yang mungkin dimanfaatkan oleh Watt sebagai gold laner. Super Awat Supriyadi. Aku suka sih dengan responnya Awat yang tiba-tiba muncul dari area bawah, dia tinggalin landingnya. Ya, jatuhnya itu sebenarnya job base-nya Moai. Dia harus farming 2 lane. Dia harus bergerak di mid juga. Tapi ya balik lagi, ini ada perbedaan sedikit antara Novaria dan juga Valentina. Valentina lebih butuh item dibandingkan Novaria. Tapi iya, kenapa Awat berani untuk melepasin landingnya? Bukan tanpa alasan. Karena sekalipun dijaga dan dijaga dengan sangat ketat, Awat akan tetap kalah dengan permainan metode 2 landing. Jadi dia mengcover ke arah sana lebih cepat, lebih baik. Dan ujung-ujungnya dia bakal bisa ketinggalan dengan Profesor ya. Jadi kalkulasinya buat otomatis akan mati. Ya, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan apa yang tadi sebenarnya terjadi di bagian setup Tarto, urusan
sangat menguntungkan banget karena 2 poin kill Iya. total didapatkan dengan Fury kenapa ditambah lagi tadi sebenarnya Soelo udah mencoba Kayak untuk melakukan IMU dengan menggunakan 1 buah million Fury tapi kayaknya nggak begitu maksimal dan follow up-nya jauh lebih banyak damage-nya dikeluarkan oleh Dewa. Damage terlalu riskan untuk ditukarkan. dan cukup mengejutkan karena bisa dibilang responnya juga cukup cepat setelah first blood yang didapatkan oleh pemain Rebellion. Mereka nggak menyangka tiba-tiba Minion Fury dibuka karena 4 pemain, kalau apa langsung masuk semua dari pemain-pemain Dewa. Ya itu udah bukan 4-man move, 5-man move. Bahkan bisa dibilang Audisi pun mungkin tidak menyangka ada pergerakan Watt yang tiba-tiba bisa hadir di area mid-nya. Ya, karena tadi teman-teman bisa lihat sendiri, Watt datang sebagai eksekutor, dia juga menumbangkan Audisi. Audisi kayaknya lagi gak siap juga dalam keadaan dia di dalam harga dan ini yang mungkin sempat kita perbincangkan. Kalau misalkan nanti Vincent gak ready dengan menggunakan Baxia Shield ini, dia bakal terjebak di tengah-tengah dan terjebaknya gak sendirian. Dia bisa bawa Audisi, bisa bawa One Hit One. Sehingga entah ini tamusnya dan juga mungkin minotaurnya harus dihajar terlebih dahulu, harus di-pop damage terlebih dahulu sebelum tim fight besar. Karena tim fight Dewa akan sangat mengandalkan area of defense. Dengan adanya Minion Fury, ya kan, yang juga kita tahu dengan adanya Frederick di garis depan dengan Appreciable Watt juga. Dan Novaria dengan asal itu Novaria. tentu hitboxnya akan sangat-sangat luas sekali untuk dilakukan. Dan space banyak banget sebenarnya untuk awal Fury sendiri. Halo. Juga di sisi Halo, kamera. Kakak. Halo kakak-kakak, ini dari Rebellion. Waduh. Ya, kakak Itu kenalin Leticia. teman. Iya itu siapa? Leticia kan? Wih. Oh nonton langsung ganti jersey gitu. Tadi kayak pakai baju putih ya. Support system tadi ya, sekarang udah berubah nih ya. Aduh ketahuan deh. Halo, ini dari Dewa United ya Cimomo. Sorry saya kalau kayak gini tuh udah nggak bisa. Ini dari mana ini? Ini dari Rebellion. Oh, enggak yang belakangnya tadi. Hah? Yang belakangnya? Oh. Dari Priuk. Waduh, udah main tebak-tebak wilayah aja tuh. Halo, tante, selamat datang tante. Makasih. Mamanya katanya. Mamanya Ji. Mama Ji. Ji. Say hello Latihan, gitu. latihan, Ji. Latihan. Ini punya orang Pak. Bukan maksudnya latihan tante gitu loh. Ya iya kan punya orang gak enak Pak. Ya ampun, kenalan dulu Ji sama anaknya gitu loh Ji. Kenal dulu sama mamanya juga nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa Ji. Tim sentrik. Ini sentrik kamu ya. Sentrik. Iya. Dekatilah orang tuanya. Benar. Bisa ya bisa gagal juga. Oh. Itu bukan tim sentrik. Semua gagal itu ada persentase. Ada chance. Tapi semua gagal itu akan menuju kepada kesuksesan. Kenapa? Kegagalan itu belum tentu juga. Iya. Masa Kita nggak nggak ada gagal Bro. Delay aja, delay. Delay. Cooldown. Ada yang berhasil atau belajar. Benar. Ada gagal belajar. Makanya Belajar. belajar. Ayo belajar Ji. Belajar lagi dong. Oh, kameramen yang satu lagi ya. Iya. Boleh ya kameramen tolong ya. Boleh. Tante. Ah. Tante. Nama saya. Ini kan berarti. Iya, diberat-beratin. Biar berwibawa gitu ya Ji. Kan cincinnya udah berat tuh. Iya benar juga. Iya kan? Bokapnya juga. Aduh. Ya tapi sedikit intermezzo juga teman-teman karena kita sambil menunggu pause yang terjadi. Iya. Sambil holding juga biar teman-teman para pemain yang ada di arena ini benar-benar berada dalam keadaan yang 100% terbaik. Intermezzo juga buat teman-teman yang mau MPL Dead bisa banget. Bisa banget. Tadi kan udah tuh. Tadi udah satu pasangan ya. Dari sebelum sah ya kan udah MPLD. Benar. Alhamdulillah sekarang udah sah. Udah sah. Sebel gitu loh. Kalau ngeliat orang yang PLD sebel gua. Kenapa sih? Apa Belum sih, sampai ya. senang? Gua udah 13 season kan. Nggak pernah main PLD. Sumpah. Udah. Tapi sering. Sering. Ya, sekarang kan udah Sering beda. maksudnya apa nih Iya, sering maksudnya nih? apa sering? Dari dulu. Aduh. Cimomo sering. Cimomo sering. Banyakin ya. Kayaknya Cimomo bahkan dari awal-awal season. Mulai. Oh kita Oke, lah. langsung aja. Panas marah menuju ke Land of Down. Panas marah bro. Let's go. Dari Danang bro. Oke, langsung menuju ke dalam Land of Down. Tapi kali ini lihat malah kondisinya berbanding terbalik, malah Moai yang hard cover. Kalau kondisi saat ini mereka memaksakan teamfight, ini nampaknya juga masih kurang cukup damage kalau memecah. Harus agak sedikit sabar lagi sih. Farming fokus terlebih dahulu apalagi mungkin dari posisi
Moa ya yang masih butuh item juga. Meskipun dia sempat dapat platinum gold sedikit deh. Ketika reward ninggalin lane-nya tuh. Aku merasa platingan goldnya juga nggak bakal terlalu menguntungkan sekali. Iya. Kalaupun nanti ternyata kalau misalkan kita melihat dari Moe yang didapatkan nanti di game, tapi untuk head gold atau row-nya itu cukup menarik melihat audisi yang muncul kali ini benar-benar dalam keadaan yang tersisa dari berbagai macam objektivitas yang di menit kedua. Tapi kalau kita melihat sedikit kartu selanjutnya, ini ya teman-teman dari Dewa harus lebih aware. Jangan sampai terjadi comeback. Tapi langsung yang flick ke dalam mental berdengar belakang Nixon, tapi nampaknya terperangkap. Langsung instant pick up pun terjadi para pasukan Recep Rebellion. Mereka pun ke arah belakang karena mereka terlalu memaksakan keadaan. Kelebihan yang dimiliki dari seorang Kaz juga sudah tidak ada. Nixon pun tidak ada bisa bertahan selama Profesor KB. Dan itu yang dicari sama teman-teman dari Dewa. Mereka ingin team fight dulu sebelum adanya team fight di area Naruto. Mereka tuh mau hero-nya dulu yang diganyang. Mereka mau makan poin kill-nya dulu. Sehingga ketika Vincent dalam keadaan half HP seperti ini, dia bakal kesulitan untuk melakukan counter retribution. Udah mulai dekat, tapi ternyata Gary yang bisa. Ketangkap. Tapi udah di sini. Ketangkap audisinya bahkan Apres Ford-nya for nothing. Tidak terjangkau nampaknya sinyalnya di sana. Tidak terbalaskan sedangkan Rebellion kali ini harus mundur. Untung nggak tumbang aja itu udah untung banget loh Momocan. Iya, kalau nggak itu bakalan rugi banget karena RBO mereka nggak dapetin total. Tembakan ancaman itu sepertinya ya. Case dengan high ground hero-nya tentu akan sangat menjengkelkan dan pocket damage power-nya ini tidak bisa diremehkan lagi dan lagi. Case kali ini benar-benar berada dan menghantui teman-teman Rebellion Esports di hampir semua lini. Tapi belum mirip banget ya game pertama. Dewa 6 menit pertama udah pasti space hit buat bisa numbangin satu thread di lane-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa farming dua lainnya ini malah menjalankan tugas yang seharusnya dijalankan oleh Moai serta Gary, pencurian terhadap Parmo buff-nya. Kali ini membuat dia unggul satu level, dia membalaskan apa yang terjadi di game yang pertama. Gary kali ini menunjukkan kualitas permainan dari jungler, tapi Nixon merelakan dirinya di arah top lane karena akan ada bentuk arah blasting dan pemain tidak terlalu berimpactful dan bahkan dia mundur ke arah belakang karena emang early damage seperti ini tidak terlalu berarti apalagi dengan under kondisi yang dimiliki oleh tim Rebellion Esports. Nixon kayaknya harus agak sedikit chill out sedikit nih. Kayak harus agak sedikit santai karena terlalu memaksakan tim fight 1 lawan 2 di atas tadi Profesor Kado. Meskipun hardcore-nya akhirnya tidak keluar ya. Tapi dia sadar loh dia offside, tahu nggak kenapa? Vengeance-nya nggak dipakai. Iya, dia nggak sadar buka dia offside. vengeance-nya. Dia udah tahu ini udah pasti nggak bakal menang fight sih. Gak ada cover juga, kalau ada cover itu gue yakin dia pasti paksa Profesor. Iya pasti pak, pasti bakal ada counter setup yang sangat mantap. Ingat ada Minion Fury, ada Flicker dan ada Favor juga on the way. Untuk kalian akan cover di waktu yang bersama di siapa. Tapi Swallow juga ready dengan Minion Fury kopian dari INU. Sehingga kayaknya tanpa dengan ini bisa menjadi batasan itu untuk Dewa. Aku sengaja dipaksa ya harga-harga dibuka. Supaya nanti tim fight berikutnya tidak siap dari Rebellion sendiri. Aku malah merasa kalau misalkan Dewa ini ready dengan hard guard-nya sih Momo. Karena biar nantinya benar-benar jadi buy one get one, Vincent dan juga Audisi. Oke. Jadi sekali tangkap nggak 2 ya. Oke, Vincent sudah mulai berani untuk membuka posisinya menuju ke arah Turtle karena dia sadar Moai udah punya Golden Staff. Power terhadap poking damage karena Gary ini udah sangat cukup. Tapi one surprise attack Vincent out of nowhere. Bagaimana dipaksa, pasifnya sekali lagi akan coba dimanfaatkan oleh seorang super awat Supriyadi. Meskipun begitu, Hakan udah menuju ke arah seorang gadget untuk pegangin kaki seorang Gary seperti yang dibilang oleh seorang Profesor KB. Di balik itu semua, mereka ada tim fight 2 yang terpisah. Gary terperangkap dengan press ward-nya, menghilangkan bilang armor. Setidaknya flickernya masuk ke dalam sana dan Rian Minion Fury for nothing. Nixon mencoba untuk memotong ke arah belakang. Audisi bisa dilakukan tabrak Rian. Memaksa tim fight pun tampaknya kali ini mereka masih bisa bertahan di arah top lane walaupun fondasi yang dimiliki Rebellion mereka sudah bisa amankan dari sekitar tahunnya. Wah, tapi untungnya dari Dewa United nggak ada yang tumbang Profesor Kado meskipun tim fight-nya agak sedikit mungkin bisa dibilang nggak terlalu memaksakan, tapi nggak cukup damage yang dimiliki oleh pemain-pemain Dewa United. Sebenarnya mau gak mau si Dewa akan menukarkan dengan turret di bagian top lane. Karena lihat Moai-nya udah jalan duluan Iya, ke di area bawah. top lane. Moai menjalankan metode split push. Dia tentu menjadi salah satu senjata andalan dengan menggunakan cloud. Tapi untuk kali ini, player head to head by GoPay. Lihat bagaimana Drian versus Audisi dengan setupnya, dengan inisiasinya, dan bahkan kali ini dengan hero pool yang tentunya sedikit berbeda. Jauh by data, ya tentu saja kita akan sedikit melihat Drian yang Tidak bermain. berada di bangku cadangan, Iya. sehingga Audisi yang mungkin akan lebih mencolok untuk di 2 season terakhir. Tapi kalau misalkan kita melihat untuk sekarang, ada combo for the storm,
kali ini, menit krusial sebenarnya. Lord, item-item yang sudah mulai di-build untuk permainan front to back juga. Watt kayaknya masih akan tetap bermain dengan item yang sama. Brute Force akan on the way sesaat lagi. Dan bahkan Rebellion masih keep up dengan perbedaan loot yang tidak terlalu begitu jauh ya. Tapi case-nya supporting item, dia bermain dengan Reckless Endurance. Dia tahu persis bahwa kali ini dia harus menjadi stopper dan memberikan efek life main kepada Swallow, kepada Vincent dan juga Olivisi. Ini angle dari Rebellion Esports juga bisa semena-mena untuk masuk walaupun mereka punya combo Baxia Angela. Ya sementara dari Rebellion mereka memang udah bawa Baxia di garda depannya. Jadi memotong regionnya tentunya akan lebih instan dari sisi Rebellion sendiri. Oke, tapi lihat Ace di depan sana memaksimalkan untuk Moe tidak bisa mendapatkan speed push-nya. Jadi poking damage yang banyak, sekaratin Moe-nya, paksa Moe-nya untuk recall supaya para pasukan dari Dewa itu bisa sekat kembali di arah Lord Pit-nya. Dan aku ngerasa ya sebenarnya dari Dewa United ini udah sering banget dapetin momentum Kars gak punya Viraga Armor. Iya, tapi masalah utamanya juga Kars bakal powerful banget ketika bareng sama Olivisi. Iya. Sehingga mungkin akan ada shifting juga nih untuk harga yang biasanya ke arah Vincent. Tapi menurut Kars, namun menurutku kalau Kars ngebadanin terlalu lama, Viraga Armornya bisa pecah duluan. Ya kasihan juga, banyak juga Kars nantinya. Jadi sandbag juga kan? Jadi sandbag juga ujung-ujungnya. Dan bahkan ketika Viraga Armor kali ini udah mulai dilindungi. Winal Fury berhasil mendapatkan stun terhadap sosok seorang Charles, tapi nampaknya di belakang sana. Langsung Dixon melakukan counting terhadap dua pemain dan lihat Rian hilang. Flicker ke arah depan, tapi Superhero Supriyadi memasarkan keberadaan para pasukan dari Rebellion untuk mundur berlanjut dan poinnya ke berhasil. Tebakan Geria press on press retribution berhasil diledakkan. Dixon juga mendapatkan satu momen kill yang sangat mahal. Mencoba di cover oleh Superhero Supriyadi. Vincent nggak bisa pulang karena damage terlalu besar dan Vincent pecah. Meledak. Vincent gak dikasih jalan untuk pulang karena pasifnya terlalu sakit dan Superhero Supriyadi. Wah dan bahkan Moe dikejar sampai benar-benar ditumbangkan sama Dixon Profesor KB. Ini Dixon benar-benar pegangin 2-3 pemain Wah, sekaligus wah, dari Rebellion Dipegangin Esports. kakinya loh. Dia benar-benar misahin tim fight damage dealer utama dari Rebellion Esports, terutama untuk Swallow dan juga Moai. Moai bahkan sampai mengeluarkan BMI aja, Battle Mirror Image masih dikejar. Masih, padahal udah kena efek slow loh. Ini benar-benar Dixon memanfaatkan bagaimana early pressure yang berhasil dijalankan oleh Dewa. Dan bahkan dimanfaatkan sekarang dengan Dominance Ice juga. Agar permainan dengan reduction dari heal up yang dimiliki sama WTZ gak bakal begitu maksimal ke semua pemain dari Rebellion Esports. Dan kali ini bahkan dikasih level 12 Momo-chan. Iya, sementara lotnya tentu akan di-clear dengan cepat high ground defensif dari Rebellion Zion. Masih cukup mudah tentunya, bukan suatu kesulitan untuk Rebellion Zion, tapi tentunya Dewa United mereka menjalankan 3 lini secara bersamaan, mendapatkan 6 turret di menit yang ke-12 kali ini. Benar-benar memaksimalkan babak pertama saja. Wah, ini Lord pertama yang menurutku cukup menguntungkan, tapi Untung lagi-lagi ini harus bisa ulang sama Rebellion, karena kalau misalkan mereka akan terus seperti ini, mereka akan terpisahkan dari segi team fight-nya. Dan dari lot pertama tadi, dia mereka untung 4.000. Mereka langsung diungguli dengan perbedaan yang bisa dibilang sekarang. Mungkin bisa dikejar oleh Rebellion, tapi mereka pun tetap membentuk untuk menjadikan keadaan. Momentum Jadi tersebut dia. menurutku agak sedikit sulit untuk didapatkan, kecuali kalau mereka berani untuk mencoba membuat movement bermain dengan pick off. Masalah utamanya adalah Dewa nggak ada yang benar-benar berpisah. Kayak item aja, ini goldnya udah bener-bener ada gap sedikit demi sedikit antar row-nya. Dan Watt masih dengan item hybridnya Profesor KB, sama seperti di game yang pertama. Malefic sekarang. Malefic harusnya dari Legend Sword untuk menghancurkan armor dari Vincent juga. Karena physical defense yang dia miliki tentu sangat tinggi sekali. Apalagi dengan pasif dari Baxia ini sendiri. Damage reduction-nya terlalu banyak. Aduh, ini nggak boleh mereka memaksa tim fight di situ. Kenapa ini adalah sebuah keuntungan untuk sosok Brian? Brian, iya. Walaupun Shallow-nya juga punya Minon Fury. Ya, tapi bedanya Swallow membutuhkan badan yang lebih tebal daripada Valentine sekarang. Iya. Berbeda dengan Brian di mana dia punya motivation roar, dia mungkin punya favor item juga. Loncatnya 2 kali. Loncatnya 2 kali dengan storm dan heal up-nya juga ketika dia terkena damage, dia akan menjadi convert atas heal yang diterima. Tapi sulit sih, ngomongin badan yang dibutuhkan oleh pemain Rebellion ya. Tadi kita ngeliat aja, Vincent yang berbeda satu level dibandingkan dengan waktu itu udah dicicil, udah belum kena pasif loh. Ini pelan banget tapi pasti sih dari Dewa. Mereka kayak mau buka potensi untuk team fight dari Lord yang pertama. Mereka tuh selalu targeting hero. Mereka bukan berarti tidak berani untuk mengadu retribusi dengan Vincent, Tapi yang akan lebih penting- efisien ketika menang secara kuantitas. Mereka juga bisa menangin kualitas retribution mereka. Oke, tapi yang mereka harus juga pikirkan dari para pasukan Dewa adalah ini cloud-nya udah mulai bersinar loh. Ini jangan sampai menjadi sebuah masalah untuk mereka di saat team fight. Tapi Kars bakal coba dipasang, dipecahkan Viraga Armornya. Mundur ke arah
arah belakang. Kars belum punya immortality itu yang cukup memperhatikan untuk para pasukan tim Rebellion. Dan masalahnya Hurricane mau masuk kemana nih? Karena di tim fight lo pertama itu masuk ke Kars. Oke, tapi mereka belum mau fight karena belum ada Astral Echo yang dibuka oleh seorang Case. Case masih menunggu momentum di mana keberadaan Cloud-nya baru dia akan membuka Astral Echo. Kalau Astral Echo sudah dibuka dan ini adalah tim fight yang akan coba dituju. Menuju ke belakang, Preston mendapatkan Kars. Permasukan dari tim Rebellion mereka terpisah menjadi dua bagian. Dan bahkan di belakang sana Dixon versus everybody. Dixon mencoba untuk memegang 3 orang. Vincent sudah menjadi bola-bola dari warga. Tapi minat puri yang dikeluarkan itu hanya untuk Dixon dan tidak terlalu worth it. Mereka masih bisa team fight. Para pasukan dari tim Dewa lebih fokus menuju ke Revolt yang mereka miliki karena mereka mendapatkan keuntungan the power of retribution. Di depan sana Moai pun gak bisa masuk lebih dalam lagi karena mereka harus ikhlaskan. Look kali ini di tangan dari Dewa. Kalau mereka masuk malah menjadi petaka untuk tim Rebellion. Wah, itu cukup menyeramkan sih karena aku pikir Rebellion mereka mau maksa untuk tidaknya melawan habis karena tidak ada power attribution. Vincent yang memang tumbang, tapi Dixon benar-benar mengikat 3 pemain dari Rebellion. Benar-benar gak dikasih chance sama sekali untuk bisa masuk melakukan cover ke arah Vincent. Ya, diawali hanya karena Kiraga armor yang pecah dan Kars belum ready untuk melakukan setup fight. Dan juga buat teman-teman jangan lupa klaim kode untuk di aplikasi GoPay teman-teman ya. Dompet andalan gamers. Wah, itu dia Neng, neng, dompet. neng. Benar juga. Iya makanya, dan sekarang semakin menuju ke mid game, Divine Blade sudah ada di tangan Case. Case-nya pun bisa bermain dengan burst damage. Asal Spear yang selalu on point, ini menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman dari Rebellion Esports itu gak bisa keluar dari zona aman mereka. Dan mau tidak mau, mereka terkena poke damage sebelum team fight berlangsung. Termasuk juga dengan Moai yang harus berhati-hati seharusnya. Oh, Swelo, gak boleh keperangkap kali salah ini. satunya. Ini dia salah satu trigger yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Dewa United. Best Turret dari pilihan utama. Best Turret di arah tengah juga harus pecah dan di arah top lane ini akan menjadi pilihan untuk seorang Super House O'Brien. Sudah mulai terkopi dengan Minon Fury, tapi nampaknya mereka tidak ingin tim fight lebih lanjut lagi. Karena fokus utama mereka adalah gimana caranya membuat Rebellion ompong-lompong. Ya, apakah targetingnya sekarang udah mulai berganti? Harus mulai merupakan Moai yang udah mulai memiliki damage nih. Damage yang cukup sebenarnya ada bahkan dari Spastic atau Viseringnya. Astralico belum dibuka, tandanya kali ini para pasukan dari tim Rebellion juga masih bisa bertahan. Tapi nampaknya ketika Minon Fury dikeluarkan dan lihat langsung Minon Fury for nothing. Astralico sedikit terlambat, para pasukan dari tim Rebellion membalaskan kembali tapi Vladimir Dixon Moai gak terlalu berimpact. Swallow hilang dan Dixon di sana mempertahankan semua bisa diberikan oleh seorang Moai. Para pasukan dari tim Rebellion mereka harus mundur, mereka harus bermain dengan casing walaupun Brian Sakaratul mau tapi awan masih di depan dan bahkan Vincent pecah. Vincent meledak bersama dengan Gary, tapi nampaknya di sana one by one situation terhadap Awan dan juga Moai tidak bisa didapatkan lebih lanjut lagi karena best terperangkap shutdown pun terjadi. Mereka mundur kalau memaksakan karena double kill lagi pas berbagai dari seorang Moai. Moai safety for this time dan bahkan Dewa diusir mundur karena terlalu memaksakan keadaan. Wah, masih bisa untuk melakukan defense dari Rebellion Zion meskipun terlihat team fight yang benar-benar cukup krusial banget sebenarnya untuk Dewa United. Satu kesalahan aja mereka bisa dibalikin keadaannya. 2 pemain berhasil dipukul mundur. Kita ngeliat Dixon yang berusaha setengah mati untuk membagi poin, tapi hasilnya nggak semudah itu. Dipaksakan ketika mereka sudah tidak ada lagi badan dan bahkan Gary masuk ketika tidak ada minion dan dia menangkap ke arah energy eruption. Itu adalah sebuah kesalahan yang dimana dia akan instan terpitok profesor dengan damage dari turret. Ya, overextend yang menurutku sangat-sangat agak sedikit ada resikonya kalau kita berbicara di high ground. Dan untuk sekarang jadinya teman-teman dari Rebel Esports bisa pegang kendali dalam tim fight area Lord. Mereka bisa mengambil teritorial sedikit untuk mengintip bagaimana keadaan Lord dan bisa bahkan melakukan kontes terhadap Retribution Barrel karena lihat Moai makin late game makin mengerikan dengan setup juga yang sudah mulai di build up Rebellion Esports yang tadi sempat dia dapatkan di depan base high ground. Dewa harus atur ulang setupnya, gak boleh terburu-buru, tapi gak boleh terlalu lama juga karena makin lama game berjalan, Kars, Moai makin memiliki item. Selama targetingnya mungkin tidak bisa benar-benar diubah langsung instan ke arah Moai ya. Ini setup tim fight Dewa harus juga rapi banget sih. Oke, tapi yang dipastikan saat ini adalah kondisi Gary dengan stack yang mereka miliki. Dengan Awad Supriyadi yang sulit untuk ditangkap, maka dengan magical damage sekalipun dari seorang Swallow itu masih bisa ditanggulangi. Dengan sedikit pergerakan dari Astral Recall, lihat Moai pula. Kondisi terdeteksi, Super Awad memaksa Kars untuk mundur dengan pihak armor yang tidak ada.
Rebellion dipaksa untuk melepaskan Lordnya kembali, Momo-chan. Gila poke damage dari pemain-pemain dewa. Gak dikasih kesempatan untuk menyentuh kontes ke arah Lordnya meskipun gak sulit banget sebenarnya untuk Rebellion, Profesor KB. Ya, case-nya benar-benar berpikir dengan jernih gimana caranya untuk membuat Rebellion Esports mundur semuanya tanpa harus memanfaatkan minion. Salah satunya adalah dengan poke damage. Yang harus Astra benar-benar- Spear yang benar-benar on point dan bahkan memaksa Iya. Moai memiliki satu buah Rose Gold Meteor. Kali ini harus lebih berhati-hati dengan magic damage yang sangat-sangat tinggi dari case. Apalagi dia itu punya Divine Glaive. Jadi tentu magic defense akan bisa dia tembuskan dengan satu Astra Spear. Ini lihat poke aja dari jauh Case ke arah Moai. Dia gak perlu sampai paksain divide. Jujur, gue bingung POTG gue ada di 2 orang. Dixon atau Watt. Iya sih. Dixon bisa menjadi pilihan, Watt juga Ya. bisa. Tapi kita lihat Profesor KB. Case terbuka dengan sangat bebas. Lot mulai masuk, lihat Case sudah memiliki Blood Wave. Astronico terdeteksi di arah belakang. Lalu ada Moai, damage terongsang, tapi Dixon memotong ke Bully Kevin, tapi nampaknya hilang Moai. Damage rencana. Sang Dewa berhasil membuktikan veteran masih mampu bersinar di RPL Indonesia. Itu dia tim fight yang begitu rapi, targeting yang begitu jelas dari Dewa United. Skor 2-0 diamankan di game yang kedua meskipun kita melihat game yang begitu panjang. Tapi Dewa United membuktikan kelas mereka membawa player veteran dengan segudang pengalaman bersama dengan KCS tentunya yang melengkapi lini roster dari Dewa United di season yang ke-13. Karena POTG banyak yang Dixon, gue karawat. Entah kenapa tadi last momennya benar-benar dipegang sama Dixon soalnya. Anak Dewa pun kali ini seharusnya akan berbangga dengan hasil yang sangat-sangat memukau 2-0 di match pembuka untuk Dewa Esports. Karena tentunya hari pertama aku akan menyangka bahwa ini akan menjadi 3 game semuanya. Kemarin kamu bilang ini bakal jadi match yang berat. Udah pasti, Udah Momo-chan. pasti. Tapi memang keras. Tapi emang keras, Keras terbukti banget. dari bagaimana match pertama kita udah melihat tim fight yang sangat-sangat sentris sekali. Tapi kalau misalkan kita melihat match yang kedua, lebih disiplin, lebih pasif, namun lebih tajam. Iya. Profesor Momo-chan, veteran masih bisa bersinar. Gila sih. Lagi-lagi Dewa United kedatangan player veteran yang masih memiliki mekanik yang begitu luar biasa. Gak cuma Awan Supriyadi, tapi ada Trian yang melengkapi nih the missing puzzle dari Dewa United di season yang sebelumnya. Wow, dan clean sweep tanpa ada balas. Nice try tentunya untuk Rebellion, tapi ini masih minggu pertama, masih hari pembuka, masih ada 8 minggu tentunya